Apa benar tape singkong bisa turunkan kolesterol dan bantu tidur nyenyak? Jawabannya bisa mengubah hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehatku di seluruh Indonesia, saya Raka, dan hari ini saya benar-benar nggak bisa diam. Karena apa yang akan kita bahas bisa menyelamatkan hidup orang tua kita. Serius, banyak orang tua menderita. Pelan-pelan tapi pasti, mulai dari sering sembelit, perut kembung, gampang capek, sampai tekanan darah tinggi yang datang diam-diam kayak pencuri di malam hari. Dan kita cuma bisa lihat mereka meringis. Kehilangan keceriaan, kehilangan kemandirian. Saya sendiri punya orang tua yang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Dulu aktif, ke masjid, suka jalan pagi di taman dekat rumah. Sekarang bangun dari kursi aja susah, dan saya pikir, saya harus cari jalan keluar. Dan karena itu, hari ini saya mengundang seorang tokoh yang sangat saya hormati. Beliau bukan hanya dokter, tapi penyelamat ribuan lansia Indonesia, 30 tahun lebih mengabdikan diri di bidang kesehatan orang tua. Dan salah satu pencapaian beliau, penulis utama, penelitian nasional tentang gizi dan gaya hidup lansia Indonesia. Beliau juga penulis buku bestseller Sehat di Usia Emas. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Dan salam hormat untuk semua sahabat usia emas yang sedang menonton dari seluruh penjuru negeri. Saya di sini karena satu alasan saya tidak tahan melihat orang tua kita menderita hanya karena informasi yang salah atau karena meremehkan makanan sendiri. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu kamu lagi nonton dari mana nih Bandung? Makassar, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Bu Dokter, kita langsung saja. Hari ini kita bicara tentang satu makanan yang sering dianggap remeh tape singkong. Kenapa makanan ini tiba-tiba jadi perhatian dokter seperti ibu? Karena banyak pasien saya sembuh bukan dari obat, tapi dari makanan. Tape singkong itu ibarat emas yang dibungkus daun pisang, murah, lembek. Kadang dianggap kampungan, tapi sebenarnya dia bisa jadi tameng usus, pelindung otak, bahkan pelunak hati yang sedang cemas. Waduh, saya suka tape. Tapi juga takut. Banyak yang bilang, jangan makan tape nanti mabuk, nanti sakit perut. Sebenarnya bagaimana? Bu Dokter. Saya suka jawab begini, Mas Raka yang bikin sakit itu bukan makan tape, tapi nggak paham cara makannya. Tapi tu fermentasi, seperti yogurt, kimchi, tapi ini versi Nusantara. Kalau dibuat benar, disimpan baik, dimakan tepat. Hasilnya luar biasa. Jadi ibu anggap tape ini seperti obat. Bukan seperti obat, tapi makanan penyembuh. Saya pernah tangani pasien lansia, Pak Iskandar dari Jakarta, umur 63 tahun. 3 hari ngok BAB. Perut keras, wajah kusam, sudah coba berbagai jamu dan obat mahal. Gagal. Lalu ibu kasih apa? Saya suruh makan 100 gram tape singkong segar. 3 kali seminggu, diimbangi minum air hangat dan jalan pagi. 3 minggu kemudian, BAB lancar tiap hari. Perut lega, wajahnya segar, bahkan katanya tidur lebih nyenyak. Loh, kok bisa tape bantu BAB dan tidur? Karena tape itu rumah bagi miliaran bakteri baik probiotik alami, mereka masuk ke usus kita, bantu lawan bakteri jahat, perbaiki dinding usus yang rusak, dan memperbaiki penyerapan gizi. Dan tahu nggak, Mas Raka, 90% hormon serotonin, hormon bahagia, diproduksi di usus. Astaga,
Jadi kalau usus kita sepi, kita jadi murung. Betul. Dan para lansia sering merasa kesepian bukan hanya karena hidup sendiri, tapi karena usus mereka kehilangan teman baik, tape bisa jadi teman itu. Bu dokter, tapi soal alkohol banyak yang takut. Katanya tape bikin mabuk. Itu mitos yang harus dihancurkan. Kadar alkohol di tape yang difermentasi dengan baik itu sangat rendah. Hanya 1–3%. Bahkan lebih rendah dari durian matang, kecuali Anda makan 1 kilo tape sekali duduk, ya baru terasa. Saya jadi ingat, nenek saya dulu suka kasih saya tape waktu kecil. Tapi sekarang orang lebih pilih yogurt mahal atau suplemen dari luar negeri. Dan itulah tragedinya, kita lupakan warisan sendiri, lalu beli solusi dari luar yang belum tentu cocok, padahal tape singkong ini lebih unggul dalam beberapa hal dibanding yogurt dan kimchi. Karena dia tumbuh dari tanah kita, cocok dengan tubuh kita. Luar biasa. Tapi, apa semua orang boleh makan tape? Tidak? Dan in penting, penderita diabetes harus menghindar, kandungan gulanya tinggi, juga orang dengan mak kronis, ibu hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Tape itu seperti pedang bermata dua. Harus tahu cara menggunakannya. Bu dokter, saya penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh saat kita makan tape? Nah, ini yang sering bikin orang terkejut. Ketika Anda makan tape, Anda bukan hanya makan makanan. Anda sedang menelan pasukan tentara baik. Mereka bernama Lactobacillus, Bifidobacterium, dan kawan-kawannya. Waduh, kayak pasukan superhero ya. Bu, Iya, Mas Raka. Dan mereka tidak main-main. Mereka masuk ke usus, lalu bekerja seperti tim dokter dalam bentuk mikro. Mereka memperbaiki dinding usus yang rusak, memperkuat pertahanan alami, bahkan membantu tubuh menyerap nutrisi lain dengan lebih efisien. tapi kenapa tape bisa punya kekuatan segila itu? Kuncinya di proses fermentasi. Tape dibuat dari singkong yang dimasak, lalu diberi ragi khusus, kemudian disimpan selama 2–3 hari. Ragi ini bukan hanya membuat tape manis dan lembek, tapi juga membentuk probiotik, vitamin B kompleks, dan senyawa aktif lain. Jadi proses itu seperti sulapilmia. Betul. Saya menyebutnya alkimia mikroba. Ragi mengubah pati, yang biasanya berat untuk dicerna, menjadi glukosa dan fruktosa. Gula sederhana yang mudah diserap tubuh. Itulah kenapa tape cocok untuk orang tua yang sering merasa lemas. Saya sering lihat orang tua makan tape di pasar pagi sambil minum teh hangat. Ternyata itu bukan sekadar kebiasaan ya. Itu sebenarnya ritual kesehatan warisan leluhur, tapi sayangnya banyak yang mulai meninggalkannya karena terpengaruh mitos dan makanan modern. Bu dokter, selain membantu pencernaan dan energi, tadi Ibu sempat sebut tentang otak. Bisa dijelaskan lebih dalam? Tentu, di dalam tape terdapat vitamin B1 tiamin dan B6 piridoksin. 2 vitamin ini sangat penting untuk komunikasi antar sel otak. Lansia yang kekurangan B1 dan B6 bisa mengalami gejala seperti mudah lupa, cemas berlebihan, atau sulit tidur. Nah, ini menarik. Jadi makan tape bisa bikin kita lebih waras. Haha, bisa dibilang begitu karena otak yang sehat perlu bahan bakar yang tepat. Tape memberi energi, menyeimbangkan mood, dan membantu tidur lebih nyenyak. Ada pasien saya di Yogyakarta, Bu Rukmini, 70 tahun, sering mengeluh gelisah malam-malam, susah tidur. Setelah saya anjurkan konsumsi tape 2 kali seminggu sebagai camilan sore, dalam 2 minggu tidurnya membaik. Tapi sekali lagi,
Asal makannya benar ya. Iya, ini penting. Banyak yang salah kaprah, mereka makan tape basi, terlalu asam, atau dalam jumlah besar. Itu bisa bikin perut melilit, harus segar. Teksturnya lembut, aromanya manis khas tape, bukan bau alkohol menyengat. Bu dokter, saya ingin tahu, ada tidak pantangan atau kelompok yang harus benar-benar menghindari tape? Ada? Kita ulangi biar jelas. Penderita diabetes gula sederhana dalam tape bisa bikin gula darah meledak. Penderita maag kronis tape terlalu asam bisa iritasi lambung. Ibu hamil alkohol, meski sedikit tetap berisiko untuk janin. Anak-anak di bawah 2 tahun, sistem pencernaannya belum siap. Jadi, bukan semua orang cocok ya? Harus lihat kondisi tubuh masing-masing. Betul sekali. Makanan alami pun bisa jadi racun kalau kita salah cara, tapi kalau benar, dia bisa menjadi obat tanpa efek samping. Dan kalau saya ingin mulai konsumsi tape secara sehat, bagaimana caranya? Ada 5 aturan E+1, pilih tap segar, tekstur lembut, warna putih bersih, aroma manis alami. R, jangan simpan lebih dari 3 hari. Fermentasi terus berjalan, bahkan di kulkas. San, porsi wajar. 2-4 potong ukuran sedang. 2-3 kali seminggu. C, kombinasikan dengan makanan berserat, seperti pisang rebus atau ubi. U, mata awas. Tape yang berubah warna, beryamur, atau berbau tajam buang. Saya suka poin kombinasi itu. Jadi tape bisa dinikmati bareng pisang rebus. Ya, itu yang saya sebut trisula vitalitas. T plus, pisang rebus magnesium. Tap plus maju imunitas. T plus, kacang hijau rebus protein, prebiotik. Kombinasi ini bisa mengalahkan suplemen mahal dari luar negeri. Luar biasa, Bu Dokter. Saya makin yakin. Kesehatan itu tidak harus mahal. Benar Mas Raka, kadang jawaban terbaik bukan di rumah sakit atau toko obat, tapi di pasar tradisional, di dapur rumah sendiri. Kita hanya perlu membuka mata dan hati. Bu Dokter, saya makin kagum, tapi saya juga mulai sadar. Banyak dari kita mungkin sudah terlalu lama melupakan makanan warisan sendiri. Dan itu bisa jadi kesalahan fatal. Mas Raka, karena setiap kali kita menolak makanan alami seperti tape, kita mungkin sedang membuka pintu bagi penyakit degeneratif yang pelan-pelan menggerogoti tubuh. Waduh, kedengarannya serius? Bisa dijelaskan lebih dalam? Tentu, saya ingin semua sahabat usia emas dengarkan baik-baik. Bayangkan usus Anda seperti kebun. Kalau kita rawat dengan probiotik, dia akan subur. Tapi kalau kita isi dengan makanan olahan, tinggi gula, rendah serat, penuh pengawet, maka kebun itu jadi ladang penyakit. Apa yang bisa terjadi, Bu? Yang paling sering sembelit kronis, perut keras, seperti batu, atau sebaliknya diare terus-menerus yang bikin tubuh lemas. Lalu mungkul wasir, infeksi usus, dan lambat laun. Penurunan sistem imun. Sampai segitunya? Lebih dari itu, banyak orang tua yang datang ke saya bukan karena satu penyakit, tapi rantai masalah, tidur tidak nyenyak, cepat, lelah sulit jalan pagi metabolisme, melambat gula darah naik, tekanan darah ikut melonjak. Seperti efek domino. Betul, dan semua bisa dimulai hanya karena usus kehilangan flora sehatnya. Tape singkong. Kalau dikonsumsi dengan benar, bisa membantu memutus rantai itu. Tapi, orang tua sekarang cenderung bergantung pada suplemen. Katanya lebih praktis. Dan saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya ingin membuka mata mereka. Suplemen bukan solusi utama. Bahkan beberapa suplemen
justru membebani ginjal dan hati lansia. Sedangkan tape, jika dipilih dengan benar, justru mendukung kerja organ-organ tersebut. Tapi bagaimana bisa kita tahu tape itu masih sehat untuk dikonsumsi? Ada tanda-tandanya, warnanya harus putih bersih atau agak kekuningan. Teksturnya lembek, tapi tidak berair atau berlendir. Aromanya wangi manis, bukan bau alkohol menyengat. Tidak ada bintik hitam, kebiruan, atau jamur. Lalu bagaimana dengan cara penyimpanannya? Jangan simpan lebih dari 2 sampai 3 hari setelah matang. Simpan di kulkas dalam wadah tertutup rapat. Setelah itu, fermentasinya terus berjalan dan bisa meningkatkan kadar alkohol. Jadi tape basi itu seperti bom waktu. Ya, bisa menyebabkan keracunan, muntah, bahkan diare hebat, terutama bagi lansia yang pencernaannya sudah lemah. Bu Dokter, saya rasa ini saatnya kita membongkar mitos yang beredar di masyarakat. Mau. Tentu ayo kita luruskan. Mitos nomor 1 tape bikin mabuk? Salah besar, kecuali Anda makan tape sekilo sekali duduk, kalau dikonsumsi wahar, kadar alkoholnya sangat rendah dan aman. Mitos nomor 2. Tape bikin sakit perut. Yang bikin sakit perut itu tape basi atau dimakan berlebihan saat lambung sedang sensitif. Kalau segar dan porsinya tepat, justru melindungi pencernaan. Mitos nomor 3 tape bikin gemuk. Tidak benar. Tape mengandung gula alami yang lebih mudah diserap dan justru bisa meningkatkan metabolisme berkat probiotiknya. Yang bikin gemuk itu kalau ditambah gula, goreng pakai minyak, atau dimakan tengah malam. Wah, ini pasti membuka mata banyak orang. Tapi saya penasaran, apakah tape bisa dikreasikan supaya tidak membosankan? Tentu saja, saya punya beberapa resep favorit pasien 1. Smoothie probiotik Nusantara, teh plus pisang beku, plus yogur tawar, plus madu blender, jadi minuman super sehat. Tape kukus isi kelapa, tape dilumatkan. Isi kelapa parut. Kukus. Tanpa minyak, tinggi serat. Puding tape sebagai bahan dasar, campur agar-agar, dan sedikit santan dinginkan. Waduh, saya jadi lapar. Tapi ini luar biasa, Bu Dokter. Tape bukan cuma nostalgia, tapi solusi nyata. Dan inilah waktunya kita kembalikan kejayaan makanan lokal. Jangan biarkan generasi berikutnya lupa bahwa kesehatan bisa dimulai dari singkong di dapur sendiri. Bu Dokter, saya makin yakin. Tapi saya juga makin miris. Banyak orang tua kita sedang menderita, bukan karena tidak ada solusi, tapi karena salah memilih jalan. Dan itulah yang membuat saya tidak bisa diam. Mas Raka, saya sudah terlalu sering melihat lansia datang ke ruang praktik dalam kondisi lemah, kusam, kehilangan harapan. Hanya karena salah makan dan terlalu percaya obat. Bisa beri contoh, Bu? Tentu. Saya pernah tangani seorang nenek, Bu Murni, usia 75 tahun. Setiap pagi dia minum 4 jenis obat untuk tekanan darah, asam, lambung, kolesterol, dan pencahar. Wah, 4 jenis. Iya, dan tetap saja dia merasa lesu, pencernaan berantakan, tidurnya buruk. Setelah saya telusuri, ternyata pola makannya sangat modern: roti tawar, susu kental manis, makanan beku, dan camilan dalam kemasan. Low, tapi itu kan makanan bersih dan praktis. Bersih belum tentu sehat. Makanan itu miskin, sirat, penuh pengawet, dan tidak memberi kehidupan bagi usus. Saya lalu ubah pola makannya pelan-pelan. Saya minta dia sarapan tap singkong segar
2 kali seminggu, makan pisang rebus sore hari, minum air hangat sebelum tidur. Dan hasilnya, Dalam 1 bulan, frekuensi BAB-nya membaik, tekanan darah stabil. Dan, ini yang paling mengejutkan, dia bisa mengurangi 2 jenis obat. Wajahnya cerah, tubuhnya enteng. Dan dia bilang, "Dokter, saya merasa kembali hidup." astaga, kalimat yang bikin merinding. Itulah yang membuat saya ingin semua lansia tahu kesehatan itu tidak datang dari apotek, tapi dari meja makan, dari dapur kampung, dari tangan cucu yang menyuapi nenek dengan cinta. Tapi, Bu, ada juga lansia yang takut mulai. Mereka pikir, saya sudah tua. Percuma. Dan itu pemikiran yang berbahaya. Usia tua bukan alasan untuk menyerah. Justru di usia inilah kita harus melawan balik. Kita tidak bisa membiarkan tubuh melemah, pikiran kabur, lalu jadi beban bagi anak-anak. Waduh, kalimat itu mengena sekali. Saya bicara jujur, banyak lansia kehilangan kemampuan mandi sendiri, memakai baju sendiri, bahkan makan sendiri. Hanya karena dulu mereka mengabaikan makanan, jangan tunggu sampai kursi roda. Jadi, teman setia baru, kita sadar bahwa makanan itu obat. Jadi sekarang, Ibu ingin kita bertindak. Saya ingin kita semua bangun kesadaran baru bahwa tape singkong bukan cuma camilan, tapi alat untuk mengembalikan harga diri lansia. Harga diri. Betul. Harga diri untuk tetap mandiri, untuk tetap bisa jalan ke masjid pagi hari, untuk bisa main dengan cucu tanpa napas terengah, untuk tidak merepotkan anak karena hal-hal kecil. Saya rasa semua yang nonton sekarang perlu dengar ini. Tolong tuliskan di komentar saya ingin hidup mandiri, biar kita tahu siapa saja yang siap berubah. Dan tulis juga usia Anda. Saya ingin tahu siapa saja pejuang usia emas yang masih semangat belajar dan ingin sehat. Bu dokter, boleh saya tanya jujur, kalau saya punya orang tua, usia 65 tahun, sering sembelit, gampang lelah, tidurnya tidak nyenyak, apakah saya boleh coba beri tape? Tentu boleh. Asal ikuti aturannya, mulai dengan 2 potong ukuran sedang, 2 kali seminggu, pilih yang segar. Kombinasikan dengan pisang rebus atau kacang hijau. Dan perhatikan reaksinya, kalau perutnya membaik, tidurnya lebih pulas. Lanjutkan, Kalau tidak ada reaksi, bersabar. Proses penyembuhan alami itu bukan sulap, tapi percayalah, tubuh tahu cara memulihkan diri jika kita memberinya bahan yang tepat. dan tape adalah salah satu bahan itu, Bukan salah satu, tapi adalah senjata rahasia kita. saya masih terngiang kalimat ibu tadi, tape adalah senjata rahasia. Tapi senjata ini tidak akan berguna kalau hanya disimpan di kulkas. Jangan. Betul sekali Mas Raka. Ilmu tanpa tindakan itu hanya akan jadi dekorasi pikiran. Saya ingin semua yang menonton hari ini memulai langkah kecil mulai minggu ini. Langkah kecil itu seperti apa? Sederhana 1. Kunjungi pasar tradisional terdekat. Beli tape singkong segar. Tanyakan pada penjual kapan tape dibuat. Beli juga pisang rebus, ubi kukus, atau kacang hijau. Siapkan 2 potong tape ukuran sedang. Nikmati sebagai camilan pagi atau sore, bukan malam hari. Tapi Bu, bagaimana jika tape tidak cocok? Misalnya bikin perut jadi kembung? Itu bisa terjadi jika tape sudah terlalu asam fermentasi terlalu lama. Anda makan terlalu banyak sekaligus, atau Anda kombinasikan dengan makanan tinggi gula atau berminyak. Jadi kalau saya ingin tape ini jadi obat, saya harus jaga cara makan juga. Persis. Tidak cukup hanya makan tape.
Tapi juga jaga pola makan keseluruhan. Jangan minum teh manis kental setiap pagi, lalu berharap tape menyembuhkan kolesterol. Haha, masuk akal. Tapi saya ingin tahu juga, Bu, berapa lama kita bisa lihat hasilnya? Tergantung kondisi tubuh masing-masing. Tapi biasanya dalam 2-3 minggu, Anda mulai merasakan pencernaan lebih lancar, tidur lebih nyenyak, tubuh lebih ringan, dan tidak cepat lelah. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau Kalau Anda konsisten dan menghargai proses alami, jangan buru-buru minta hasil instan seperti obat. banyak yang bilang, saya sudah terlalu tua untuk berubah. Apa jawaban Ibu? Tidak ada kata terlambat. Setiap sel dalam tubuh, kita ingin sembuh. Mereka hanya butuh bantuan, dan Anda bisa mulai dengan potongan kecil tape hari ini. Wah, saya jadi ingin ajak orang tua saya. Coba mulai dari sekarang, bahkan saya sendiri juga pengen ikut. Bagus tape bukan hanya untuk lansia, bahkan orang muda pun bisa merasakan manfaatnya, terutama mereka yang sering stres, susah tidur, sering sakit perut karena pola makan berantakan. Saya punya ide. Gimana kalau semua penonton coba tantangan 3 minggu bersama Tape Singkong? Saya setuju. Ini tantangannya. Mulai minggu ini, konsumsi tape segar 2 kali seminggu, catat perubahan yang Anda rasakan, dan tulis di komentar setelah 3 minggu, nanti. Biar kita semua bisa saling semangat ya. Betul. Kita bangun komunitas sehat bukan karena mahal, tapi karena biak. Jadi mulai sekarang ke? Jangan cuma sibuk cari suplemen mahal. Buka mata, buka hati, buka kulkas. Siapa tahu ada tape di sana yang selama ini Anda abaikan. Karena kadang solusi terbesar datang dari makanan yang paling kita remehkan. Bu Dokter, saya nggak sabar masuk ke bagian akhir. Saya ingin tahu apa yang terjadi jika kita konsisten makan tape dengan benar selama berbulan-bulan. Dan jawaban itu akan saya berikan. Setelah ini, Wah, saya semakin penasaran. Bu Dokter, sekarang saatnya apa yang terjadi jika kita rutin konsumsi tape singkong secara tepat selama berbulan-bulan? Mas Raka, Bapak dan Ibu sekalian, dengarkan ini baik-baik. Jika Anda menjadikan tape singkong sebagai bagian dari pola makan sehat mingguan, maka transformasi besar akan terjadi bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati dan pikiran Anda. Transformasi seperti apa? Bu, Mari kita lihat satu persatu. Pencernaan jadi stabil, bab langkar setiap hari. Tanpa perlu obat. Perut terasa ringan. Tidak kembung. Tidak begah setelah makan. Energi meningkat, terutama pagi hari. Tidak lagi merasa lemas. Tidur lebih nyenyak karena hormon serotonin meningkat. Suasana hati membaik. Lebih tenang, tidak mudah marah. Daya tahan tubuh lebih kuat. Jarang masuk angin atau infeksi ringan. Kolesterol dan tekanan darah lebih terkendali, terutama jika dikombinasikan dengan jalan kaki ringan. jadi ini bukan lagi sekadar makanan. Ini sudah seperti gaya hidup. Betul. Saya menyebutnya gaya hidup sehat Nusantara. Kembali ke makanan asli, kembali ke akar. Tapi dengan ilmu yang benar. Saya benar-benar merasa ini bukan sekadar talk show, tapi misi penyelamatan orang tua Indonesia. Dan itu misi kita bersama. Mas Raka, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Bu Dokter, sebelum kita tutup, boleh saya minta pesan terakhir dari Ibu untuk semua penonton, khususnya lansia. Tentu, Bapak dan Ibu, jangan pernah remehkan tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda ingin sehat,
Tapi ya butuh dukungan. Tape singkong adalah salah satu bentuk kasih sayang Anda terhadap tubuh. Jangan tunggu sampai tubuh Anda menyerah. Mulailah dari hari ini. Potongan kecil tape bisa menjadi awal dari hidup yang baru. Hidup yang tidak bergantung pada obat, tapi bergantung pada kebijaksanaan. Dan bagi Anda yang masih ragu, cobalah dulu 3 minggu. Rasakan sendiri, jangan dengar hanya dari kami. Tapi buktikan di rumah. Kalau Anda sudah siap ikut gerakan ini, tuliskan di komentar, saya siap hidup sehat dengan tape singkong. Tulis juga nama kota dan usia Anda. Kami ingin kenal lebih dekat. Saya janji akan membaca dan, jika sempat, membalas setiap komentar yang masuk, karena perjuangan ini tidak bisa sendiri. Kita butuh komunitas yang saling menguatkan. Terima kasih banyak Bu Dokter atas ilmunya. Saya pribadi merasa tercerahkan dan semangat mengubah pola makan keluarga saya. Terima kasih juga Mas Raka. Dan salam hangat untuk semua sahabat sehat Indonesia dari pasar di Banyumas, masjid di Palu, hingga kampung-kampung kecil di pinggiran Danau Toba. Jangan lupa tekan tombol suka kalau video ini membuka wawasan baru. Bagikan ke grup keluarga dan tetangga. Dan yang paling penting praktikan, tape bukan hanya cerita nostalgia, tapi kunci hidup sehat usia emas. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dan semoga tubuh Anda kuat, usus Anda bahagia, dan hati Anda damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.